Halo, shalom, selamat malam. Malam hari ini aku mau share tentang pembacaan aku di Mamat 13 sampai 16. Tapi aku mau share yang di kitab Mamat 13 tentang penyakit kusta gitu. Jadi tadi aku baca tentang penyakit kusta ini, dan salah satu fakta di Alkitab, penyakit kusta ini dianggap adalah penyakit atau penyakit yang najis, karena dianggap penyakit ini adalah penyakit atau hukuman dari Tuhan langsung kepada orang-orang tertentu. Jadi kayak contoh salah satunya itu Gehazi, bujangnya Elisa. Ya, dia dihukum Tuhan dengan kusta karena meminta pemberian dari Naaman yang sebenarnya sudah ditolak oleh Elisa gitu. Jadi karena hal inilah orang menganggap, maksudnya orang Yahudi menganggap bahwa penyakit ini adalah hukuman langsung dari Tuhan, karena beberapa cerita di Alkitab yang langsung Tuhan berikan hukuman kepada orang-orang tertentu yang Tuhan anggap mereka melanggar firman Tuhan gitu. Jadi penyakit kusta ini bukan saja menyerang secara fisik tetapi juga psikis bagi orang-orang yang menderita penyakit kusta pada zaman itu, karena mereka dianggap najis dan mereka harus diasingkan, dan ya mereka tidak boleh menyentuh apapun. Ya, dan itulah mengapa disebutkan bahwa bukan hanya menyerang secara fisik yang mungkin muncul bentol-bentol atau apapun, atau mereka merasakan kesakitan, dan secara psikis karena mereka merasa diasingkan gitu. Jadi mereka tidak ada yang berani mendekat kepada mereka, tidak ada yang berani bahkan mungkin berdiri 1 meter aja. Mereka sudah tidak mau gitu karena dianggap najis. Tetapi ada satu pribadi yang penuh dengan belas kasihan yang mengulurkan tangannya dan mau menyembuhkan orang yang dengan penyakit kusta, yaitu Tuhan Yesus sendiri ya. Maksudnya di dalam perjanjian baru di Markus 1 ayat 40 sampai 45, Tuhan Yesus di situ dibilang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta, dan di situ dibilang orang yang sakit kusta itu memohon kepada Yesus, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tuhan Yesus tergerak, dan di ayat 42 dibilang seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir, artinya ia menjadi sembuh gitu. Maksudnya saya merenungkan bagaimana belas kasihan Tuhan tentang orang-orang yang mungkin kita anggap najis, orang-orang yang mungkin punya penyakit yang mematikan, tetapi tidak ada penyakit yang terlalu berat untuk Tuhan Yesus sembuhkan gitu. Jadi ya saya merenungkan bagaimana pembacaan malam hari ini saya mengerti betul bahwa orang-orang yang menderita dalam masa-masa ini mungkin sedang mengalami kesakitan yang mungkin mengalami sakit corona. Mungkin kalau dulu kan sakit kusta diasingkan, nah kita sekarang kan corona bukan diasingkan sih, yang mungkin diasingkan karena kita harus isoman dan lain sebagainya, tidak boleh ketemu orang banyak. Dan ya percayalah, tidak ada penyakit yang terlalu berat yang tidak bisa Tuhan Yesus sembuhkan. Jadi baik teman-teman yang sedang mengalami sakit apapun, percayalah Tuhan Yesus dokter dari segala dokter. Dia sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit kita, baik sakit secara fisik maupun psikis. Maksudnya sakit hati kita, kekecewaan kita, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan semua gitu. Jadi apapun keadaan kita hari-hari ini, kita mau bersyukur, kita mau berdoa. Dan kemarin aku berdoa buat kita semua. Tuhan, aku berdoa buat teman-teman aku yang mungkin mendengar, Tuhan renungan singkat aku ini berdoa yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan tidak ada penyakit yang terlalu berat yang tidak bisa Tuhan Yesus sembuhkan. Sakit apapun Tuhan Yesus, sakit secara
fisik maupun psikis Tuhan. Mereka mengalami kekecewaan, Tuhan yang menolong, Tuhan menyembuhkan, Tuhan yang menjamah mereka Tuhan. Aku bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang punya belas kasihan, Engkau Allah penyembuh Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau bersyukur Tuhan untuk apapun yang sedang kami alami hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala hal Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan, bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau menantikan Engkau, kami menantikan kesembuhan daripada Tuhan, kami menantikan pemulihan daripada Tuhan. Dan malam hari kami beristirahat, Tuhan menjamah kami, memberkati kami ketika kami beristirahat Tuhan. Kami mau bersyukur, kami menaikkan pujian dan syukur bagi Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Dan kami bersyukur punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati teman-teman aku, kami semua Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus Tuhan. Bersyukur buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami semua Tuhan. Ya, dalam nama Yesus Tuhan aku bersyukur Tuhan. Oke, jadi buat semua yang sedang bergumul, sedang berjuang, ingat ada Tuhan Yesus yang sanggup melakukan apapun. Bahkan hal-hal yang belum pernah kita lihat, kita dengar ketika kita mau duduk diam, mencari Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan kita ditantang untuk mau gak kita mau mencari Tuhan. Kita ditantang mau gak kita mau kasih waktu kita, baca kita, berdoa, merenungkan tentang siapa Dia. Karena Dia ada ketika kita mencari Dia.